والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita memujinya, bersyukur atas segala limpahan karunia dan rahmatnya yang tidak terhingga. Nikmat baik itu nikmat mutlaqah maupun nikmat muqayyadah. Karena nikmat terbagi dua, seperti disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin dan dalam kitab beliau Ijtima' Juyush Al-Muwahhidin. Beliau menyebutkan bahwasanya nikmat itu terbagi kepada dua, nikmat mutlaqah dan nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah itu nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat amal saleh, ilmu nafi'. Maka nikmat ini yang akan menyampaikan seseorang kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan nikmat ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Tidak Allah berikan kepada semua manusia. Allah pilih dan Allah khususkan nikmat tersebut. Maka barang siapa yang telah merasakan nikmat tersebut, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur. Semoga Allah berikan kita istiqomah di atas nikmat tersebut sampai kita mati. Kemudian yang kedua adalah nikmat al-muqayyadah, berupa nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat istri, nikmat anak-anak, dan yang lainnya. Dan nikmat ini tidak khusus kepada kaum muslimin, nikmat ini Allah berikan kepada semua manusia, baik itu orang kafir, orang muslim, fajir, maupun soleh. Baik, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama ini sehingga kita bisa merasakan nikmat hidup di atas Islam dan kita hidup di atas darah beliau yang beliau tumpahkan untuk memperjuangkan agama ini sampai kepada kita saat ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Hari yang kita ada di atasnya. Kita tahu beberapa hari lagi mungkin akan bertemu dengan satu hari yang sangat menyakitkan. Ya. Jangankan kita kaum muslimin, langit saja gemetar. Demikian juga bumi. Dan gunung-gunung hampir meledak, kata Allah Subhanahu wa taala. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir langit itu pecah dan bumi terbelah, kemudian gunung hancur lebur. Kenapa sebabnya? Ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Langit yang tidak punya akal, gunung yang tidak berakal, kemudian bumi yang tidak berakal, karena memang mereka diciptakan oleh Allah di atas tauhid. Ini makhluk ini mengetahui bahwasanya Allah tidak memiliki anak, Allahu Ahad. Hampir-hampir mereka hancur, meledak karena ucapan mereka. Maka hendaklah kita beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak terjadi apa yang tidak kita harapkan pada hari-hari tersebut. Kemudian kita menjauh dari perayaan-perayaan mereka. Jangankan kita untuk mendekat,
dan mengucapkan ucapan-ucapan ya dalam bentuk toleransi atau yang lainnya, ya seharusnya yang kita perlu berbanyak apa? Beristighfar dari apa yang mereka yakini, bahwasanya Allah memiliki anak dan mereka meyakini hari tersebut adalah hari lahirnya Nabi Isa dan mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqh ya, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan membaca rukun-rukun yang berkaitan tentang as-shalah. Disebutkan di sini ada 14 rukun dan kita sudah sepakat sebelum kita lanjutkan ya, semua ikhwah yang ikut dari awal dari bab yang berkaitan dengan rukun salat kita haruskan untuk menghafal. Ya. Baik. Siapa yang masih ingat dari awal sampai yang ke-14? Walahu jaizah, baginya ada hadiah. Yang bisa mengucapkan, yang bisa menyebutkan tanpa melihat catatan. Yang enggak punya catatan boleh lihat. Baik. Siapa yang mau menyebutkan? Kita sudah sepakat. Ya, masa rukun salat kita tidak tahu. Malu sama anak nanti. Anak belajar di TK, belajar rukun salat, pulang ke rumah, murajaah di rumah. Ya, Abi yang ke-13 apa rukun salat, Abi? Mau ke mana kita? Catatan enggak punya. Baik. Fadhal. Rukun salat ada 14. Coba sebutkan satu persatu dari pertama sampai terakhir. Yang pertama berdiri. Bagi yang mampu. Tapi itu yang pertama. Ingat ya, rukun salat ada 14. Yang pertama berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Baik, kemudian yang ketiga membaca Al-Fatihah. Rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat rukuk. Ya, baik. Kemudian yang kelima i'tidal. Yang keenam masih ada yang kurang. Baik. Kalau langsung sujud nanti pasti kurang. Baik, yang keenam apa? Rafa, bangun dari sujud, bangun dari rukuk. Itu bagian dari rukun. Kemudian yang ketujuh i'tidal. Ya, kemudian setelahnya sujud. Ya, kemudian yang ke-8 duduk di antara dua sujud. Yang ke-9 tuma'ninah fi kulli rukun. Baik, kemudian selanjutnya bangkit dari sujud. Naam. Kemudian duduk tasyahud. Tasyahud apa ini, awal atau akhir? Tasyahud akhir. Tasyahud awal bukan rukun. Baik, kemudian membaca salawat. Kemudian tertib bagi setiap rukun. Kemudian terakhir taslim. Masyaallah. Ada yang tinggal? Lengkap ya? Ada 14 rukun. Wajib dihafal. Walaupun orang yang melakukan salat dia melaksanakan semuanya ala tertib. Enggak mungkin lepas dari rukun ya. Namun secara tertib ketika kita ditanya, kita harus bisa. Ada 14 rukun salat. Baik, kita lanjut ya. Qala al-muallif rahimahullah. Berarti hadiah bagi siapa ini? Bagi dua ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullahu taala, man taraka ruknan min hadhil arkan, barang siapa yang meninggalkan satu rukun dari 14 rukun tersebut. Ya, kita masuk hari ini pada malam ini dalam permasalahan sujud sahwi. Ya, masail tentang sujud sahwi, kapan sujud sahwi. Fa in kana tahrimah, kalau seandainya yang tinggal itu adalah tahrimah. Apa itu tahrim? Tahrim salat itu adalah takbir. Kata Nabi SAW, tahrimuhu takbir wa tahliluhu taslim. Tahrim, apa maksud tahrimuhu? Haram ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, itu sebagai bentuk pengharaman untuk melakukan segala kegiatan yang di luar salat. Itu dikatakan tahrim. Maka orang yang tertinggal tahrim, ya tidak mengucapkan apa? Takbiratul ihram,
maka lam tanaqid salatuh, maka salatnya tidak sah. Ya. Misalnya dia ingat ketika sudah sujud misalnya, rakaat kedua ternyata dia tidak takbiratul ihram, tidak tahrim, maka dia batalkan salat, dia mulai dari awal. Baik itu imam, makmum maupun munfarid. Orang yang salat sendirian. Wa in kana ghaira tahrimah. Nah, kalau seandainya yang tinggal itu yang lupa bukan tahrimah, bukan takbiratul ihram. Misalnya Al-Fatihah atau yang lainnya, ya. Wa qad tarakahu amdan. Nah, kalau seandainya dia tinggalkan sengaja Al-Fatihah, dia tinggalkan dengan sengaja. Atau ruku' dia sengaja, dari setelah membaca Al-Fatihah kemudian langsung sujud. Dia meninggalkan ruku' bukan karena lupa, namun karena sengaja dia langsung sujud, ya. Batalat salatuhu aidan, maka salatnya juga batal. Tidak cukup sujud sahwi, batal salatnya kalau sengaja. Wa in kana tarkuhu sahwan, kalau seandainya meninggalkannya itu karena lupa, ka ruku'i aw sujudi fa in dzakarahu qabla syuru'ihi fi qira'ati raka'atil ukhra fa innahu ya'udu liya'tiya bihi wa bima ba'dahu minar raka'ah allati tarakahu fiha. Nah, kalau seandainya dia meninggalkannya lupa, bukan sengaja, ya, seperti dia lupa ruku'. Tadi beda sengaja dengan tidak sengaja. Kalau sengaja batal salatnya, harus ulang dari awal. Kalau seandainya dia lupa untuk ruku' atau lupa sujud, maka kalau seandainya dia mengingat sebelum dia mulai kepada qiraah rakaat yang selanjutnya, maka dia kembali. Misalnya, dia sekarang sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Ya, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Seharusnya dia sujud kedua, namun dia bangun. Nah, ketika dia bergerak untuk bangun, sebelum dia berdiri untuk membaca Al-Fatihah rakaat kedua misalnya, sebelum tegak, maka dia wajib untuk sujud kembali. Wajib untuk sujud kembali, langsung sujud. Ketika diingatkan misalnya, imam sudah bergerak, kemudian ada yang mengingatkan di belakang. Subhanallah, Subhanallah, kemudian dia teringat, ternyata belum sujud yang kedua, langsung dia sujud. Namun kalau seandainya dia sudah tegak berdiri, maka tidak perlu disujud lagi. Ini dianggap rakaat yang tadi dianggap satu rakaat. Taib. Fa in dzakara qabla syuru'ihi fi qira'ati rak'ah ukhra fa innahu ya'udu li ya'ti bihi wa bima ba'dahu min ar-rak'ah allati tarakahu fiha. Wa in dzakarahu ba'da syuru'ihi fi qira'ah ar-rak'ah al-ukhra, kalau seandainya dia teringat ketika sudah mulai membaca rakaat yang kedua. Seperti yang kita sebutkan tadi, bangun baca Al-Fatihah. Sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim atau sudah mulai baca Al-Fatihah, ya. Ulghiyat ar-rak'ah allati tarakahu minha wa qamatir rak'ah allati syara'a fi qira'atiha maqamaha. Maka rakaat yang dia tadi, ya mungkin dia rakaat pertama. Rakaat pertama ketika sujud pertama kemudian duduk antara dua sujud, kemudian dia bangun. Sudah tegak bangun, maka rakaat yang pertama itu tidak dianggap. Maka rakaat yang kedua ini dianggap menjadi rakaat yang pertama. Baik, paham dia? Menjadi rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama tadi sudah tidak dianggap. Baik. Wa yasjudu lisahwi. Kemudian dia sujud sahwi. Nanti kita sebutkan kapan dia sujud sahwi. Wa in 'alima rukna matruk ba'da salam, kalau seandainya dia mengetahui rukun yang dia tinggalkan tersebut setelah salam, mungkin tadi dia lupa, ya. Fa in kana tasyahhudan akhiran aw salaman. Nah, ini ceritanya dia lupa tasyahud awal, tasyahud akhir. Dia ketika duduk langsung salam. Setelah salam baru teringat ternyata dia belum tasyahud akhir. Atau setelah tasyahud langsung bangun tanpa salam. Setelah itu baru teringat, ternyata saya belum salam. Nah, kalau seperti ini atabihi, dia langsung duduk kemudian tasyahud akhir. Atau kalau dia belum salam, maka dia salam. Duduk kembali kemudian salam. Wasajada li sahwi wasallam. Kemudian dia sujud sahwi, kemudian salam. Wa in kana ghairahuma, kalau seandainya selain dua ini, selain tasyahud akhir dan selain salam,
Karruku'i au sujudi, seperti ruku' atau sujud. Ya, setelah dia salam baru teringat, ternyata tadi dia tidak ruku' pada rakaat kedua misalnya. Atau tidak sujud pada rakaat pertama. Dia kapan teringat? Setelah salam. Kalau tadi tidak perlu tambah rakaat. Kalau seandainya tadi apa? Dia lupa tasyahud akhir atau lupa salam. Maka di sini tidak perlu tambah rakaat, langsung dia duduk. Duduk, dia sempurnakan tasyahud akhirnya atau dia salam kemudian sujud sahwi. Nah, kalau ini apa? Lupa ruku' atau lupa sujud. Nah, dia teringat setelah salam. Fa innahu ya'ti bi raka'ah kamilah badal raka'ah allati tarakahu minha. Kemudian dia mendatangkan satu rakaat yang sempurna. Setelah salam misalnya baru teringat ternyata dia rukuk tadi tidak rukuk pada rakaat kedua. Maka wajib bagi dia untuk salat dengan satu rakaat yang sempurna, takbiratul ihram, ya Allahu akbar, kemudian istiftah, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian rukuk, satu rakaat yang sempurna. Kemudian wa yasjudu lisahwi, kemudian dia sujud sahwi. Malam batalal faslu, malam yatul faslu, selama belum dipisahkan dengan pemisah yang jauh. Misalnya dia belum keluar, masih di masjid. Atau seperti Nabi, rumah beliau di sekitar masjid. Pulang kemudian diingatkan, "Ya Rasulullah, engkau tadi apakah engkau lupa atau salat sudah dikasar?" Kemudian Nabi melanjutkan salatnya. Beliau sudah keluar nih, keluar dari masjid masuk ke rumah beliau. Atau imam masjid di masjid. Atau dia baru keluar di luar, di parkir, mau hidupin motornya atau mobil, kemudian diingatkan, "Pak Imam, tadi ada salat yang kita lupa. Ada yang ruku yang kita lupakan." Ini dianggap belum jauh fasalnya, maka masuk imam berdiri satu rakaat lagi. Ya, berdiri satu rakaat lagi dengan rakaat yang sempurna. Tapi kalau seandainya sudah jauh, ternyata imamnya sudah pulang misalnya. Ya, kemudian ketika pulang ditelepon, ternyata kamu tadi lupa ruku, maka dia harus salat dari awal. Salat yang pertama tidak dianggap salat. Ya. Atau dia belum batal. Belum fa in talal faslu awin taqada wudu'uhu a'ada salata kamilah. Atau dia sudah batal, begitu salam ya batal. Kemudian diingatkan kita masih ada satu rakaat lagi, atau tadi ruku Pak Imam tidak ruku. Maka dia wajib berwudu kemudian salat dari awal. Ya, karena sudah batal. Karena sudah hilang wudunya. Baik. Taib. Kemudian dia sujud sahwi. Nah, sekarang permasalahan sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada 4 keadaan. Yang pertama, 2 keadaan sujud sahwi itu sebelum salam. Kemudian 2 keadaan sujud sahwi setelah salam. Ya. Kapan sujud sahwi sebelum salam? Dan sujud sahwi sebelum salam, kalau seandainya ditinggalkan dengan sengaja, salat batal. Perhatikan sini, para ulama mereka menyebutkan bahwasanya sujud sahwi itu orang boleh sujud sahwi itu sebelum salam dan setelah salam. Sebagian mereka mengatakan demikian. Mukhayyar, seorang yang salah dalam salatnya boleh dia pilih sujud sahwi itu sebelum salam atau setelah salam. Namun qaul yang rajih, yang kuat adalah sujud sahwi itu kapan sebelum salam ada ketentuannya dan kapan setelah salam ada ketentuannya. Karena konsekuensinya apa? Kalau seandainya bebas boleh sujud sahwi setelah salam semuanya, berarti sujud sahwi kalau seandainya ditinggalkan setelah salam, salatnya tidak batal, dia berdosa. Di sana para ulama sepakat, kalau seandainya sujud sahwi itu sebelum salam dia sengaja meninggalkan, maka salatnya tidak sah. Sama seperti dia meninggalkan kewajiban yang lainnya, karena sujud sahwi sini wajib hukumnya. Yang sebelum salam. Ya, sama seperti dia meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja, apa hukumnya? Batal sholatnya kalau dia sengaja meninggalkannya. Nah, sujud sahwi sebelum salam, kapan dilakukan sujud sahwi sebelum salam? Kalau seandainya ada yang kurang dalam sholatnya. Seperti apa? Seorang lupa tasyahud awal, seperti Nabi. Ya, pernah Nabi sholat rubai, sholat 4 rakaat, beliau terluputkan dari beliau tasyahud awal. Beliau bangun, diingatkan subhanallah oleh para sahabat. Ya, beliau sudah tegak bangun. Beliau tidak
tidak duduk kembali. Kemudian setelah itu ketika beliau mau salam, para sahabat di belakang sudah menunggu untuk beliau salam. Ternyata sebelum beliau salam, beliau sujud sahwi. Berarti kapan sujud sahwi? Sebelum salam. Para sahabat sudah menunggu ini setelah mereka membaca doa, ya mereka menunggu Nabi salam. Ternyata Nabi tidak salam, beliau sujud. Dan 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Di sini para ulama menyebutkan kalau seandainya ada yang kurang, maka sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Kalau sengaja ditinggalkan, maka dia berdosa dan sholatnya tidak sah. Sengaja ditinggalkan. Kalau sujud sahwi itu sebelum salam. Baik. Kemudian kapan lagi sujud sahwi sebelum salam? Misalnya seorang ragu antara dia ragu antara rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ragu dan dia tidak bisa merojihkan. Ini 3 atau 4, 3 atau 4. Maka pada saat itu berapa kita bangun? Yang yakin sini berapa? 3 sudah yakin. Ya, yang ragu berapa? 4. Bangun di atas keyakinan, ya. Kemudian sujud sahwi sebelum salam. Ya, sebagaimana hadis Muslim sebutkan oleh Nabi. Orang yang sudah ragu tidak bisa merajihkan mana yang ketika memang terkadang kita demikian ragu ya. Dia benar-benar ragu, namanya ragu, tidak bisa dirajihkan. Ini 3 atau 4, 3 atau 4. Maka pada saat itu dia bangun yang yakin, yaitu 3. Kemudian dia tambah 1 rakaat lagi, maka salam sujud sahwi kapan? Sebelum salam. Ini 2 keadaan sujud sahwi sebelum salam. Diingat baik-baik ya, nanti kita tanya. Penting ini, harus kita tahu. Perkara sholat, masa kita tidak tahu? Ya, sudah sekian lama mengaji, kemudian perkara sholat yang wajib harus kita ketahui, banyak terluput dari kita. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Juga ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, apabila kelebihan. Seperti Nabi pernah sholat 2 rakaat sholat rubai. Beliau lupa. Kemudian beliau salam. Di saat itulah datang sahabat. Ya, sebutkan Dzul Yadain. Ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau sholat sudah di kasar? Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang lainnya. Ternyata benar, Nabi sholat 2 rakaat. Ya, kemudian beliau apa? Sholat 2 rakaat lagi. Kemudian kapan beliau sujud sahwi? Sujud sahwi setelah salam. Ini apa kelebihan di sini? Kelebihan salam belum waktu salam. Beliau salam sebelum salam, berarti lebih. Ya, kemudian beliau tambah 2 rakaat yang kurang tadi, beliau tambahkan jadi sempurna. Kemudian beliau sujud sahwi setelah salam. Kemudian hal yang selanjutnya sujud sahwi setelah salam adalah ketika seorang ragu-ragu. Dia ragu, namun ketika ragu tersebut dia bisa merajihkan, oh ternyata alhamdulillah saya sudah 4. Yakin dengan qarinah misalnya. Ya, dia yakin ternyata saya sudah 4 rakaat, tidak ragu lagi. Tadi sebelumnya sempat ragu. Nah, yang seperti ini sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Ada 4 keadaan. Baik, siapa yang bisa mengulang? Baik, ketika lupa tasyahud awal. Baik, lupa tasyahud atau yang lainnya dari perkara yang wajib seperti apa? Membaca doa, membaca dzikir ketika ruku', subhana rabbiyal azim. Dia lupa. Ya, lupa maka dia harus sujud sahwi. Baik, terus masih sebelum salam satu lagi. Nah, kemudian baik, maka dia bangun di atas keyakinan yaitu antara 3 dan 4, maka 3 yang kuat, yang sudah pasti 3, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Baik, kemudian yang 2 lagi yang lain. Baik, man yadhkur, siapa yang bisa sebutkan kelebihan dalam salat? Ya, seperti kisah Nabi salat 4 rakaat, beliau salat 2 rakaat. Kemudian kelebihannya apa? Salam. Kemudian beliau sujud sahwi kapan? Setelah salam. Kemudian yang kedua, setelah salam yaitu ragu-ragu. Kemudian dia bisa mengrojihkan, oh ternyata dia sudah yakin bahwasanya dia salat sudah 4 rakaat. Maka sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Baik, insyaallah mudah ya. Insyaallah semua kita bisa praktekkan. Baik, sekarang pertanyaan, kalau seandainya seorang makmum, ya, nanti kita sebutkan di sini oleh muallif bahwasanya di antara perkara-perkara yang wajib dalam sholat, beda antara rukun dengan wajib. Persamaannya apa? Kalau seandainya ditinggalkan dengan sengaja, dua-duanya batal.
sengaja ditinggalkan rukun, salatnya batal. Sengaja ditinggalkan yang wajib seperti tasyahud awal yang wajib, kemudian zikir ketika ruku, zikir ketika sujud, zikir ketika duduk di antara dua sujud. Kalau seandainya dia sengaja meninggalkan, maka salatnya batal. Walaupun ini wajib. Namun yang wajib kalau seandainya dia lupa, cukup dengan apa? Sujud sahwi, tidak perlu tambah rakaat. Nah, sekarang kalau seandainya kita makmum. Ya, makmum dari awal bersama imam, ketika ruku lupa, mungkin banyak pikiran di luar, ruku ikut imam, ruku Allahu Akbar. Ketika ruku tidak baca subhana rabbiyal azim. Kemudian bangun. Setelah bangun baru teringat, wah ini ternyata tadi saya belum baca subhana rabbiyal azim. Apakah dia tunggu mundur dulu subhana rabbiyal azim kemudian baru balap kejar imam? Baik. Nah, bagaimana? Enggak perlu, berarti dibiarkan. Tadi kita sepakat, para ulama sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan dengan sengaja batal. Tapi sekarang dia tidak sengaja. Terus apakah dia sujud sahwi? Ikut imam. Nah, apakah dia sujud sahwi? Enggak sujud sahwi. Baik, sujud sahwi atau tidak sujud sahwi? Kapan dia sujud sahwi? Setelah imam salam ya. Berarti antum enggak ikut jumhur. Ikut pendapat Makhul dan Ibnu Sirin. Ya, adapun pendapat jumhur, kalau seandainya memang dia itu terluputkannya ketika bersama imam, maka imam yang akan menutupnya. Seperti apa? Seperti seorang kita misalnya sholat duhur atau sholat isya atau sholat asar, masbuk 1 rakaat. Maka adakah kita duduk tasyahud awal? Kita akan duduk bersama imam, kita masih 1 rakaat, imam duduk tasyahud awal. Kita nggak dianggap tasyahud awal ini. Kemudian dia tasyahud akhir, kita duduk pada rakaat ketiga. Di sini apa? Tidak ada tasyahud awal bagi kita. Maka siapa yang tanggung? Imam yang tanggung. Baik ya, ini. Baik. Kalau seandainya seorang makmum dia terluputkan dan dia ternyata masbuk. Ketika dia bersama imam, subhana rabbiyal azim, dia lupa. Kemudian dia nanti misalnya dia masbuk 1 rakaat. Tentunya dia tidak akan salam bersama imam. Ya, tidak akan salam bersama imam, dia akan salam sendirian. Maka yang seperti ini kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Paham ya? Kalau tadi dari awal kita bersama imam, ya, dan kita akan salam bersama imam. Maka di sini kita tidak boleh menyelisih imam. Ju'ilal imam liyutamma bih, kata Nabi, ya. Wala takhtalifu alaihi, jangan kalian menyelisih imam kalian. Maka di sini kalau seandainya kita masbuk, apalagi mungkin kita lupa membaca zikir ketika ruku itu ketika kita bersendirian, ya, ketika kita bangun rakaat terakhir, imam salam kita bangun, kemudian kita lupa membaca zikir ketika ruku, ya, maka sini wajib sujud sahwi. Dan juga ketika tadi bersama imam, kita sholat rakaat ketiga, imam rakaat keempat, kita lupa membaca zikir ini atau lupa membaca apa? Takbiratul intiqal. Maka nanti ketika kita sebelum salam, maka kita sujud sahwi. Tapi kalau kita memang tidak masbuk dari awal bersama imam sampai salam, maka apa yang terluput dari kita karena tidak sengaja ditutupi oleh imam, dan kita diperintahkan tidak boleh menyelisih imam. Dan ini pendapat jumhur. Apa yang disebutkan tadi oleh Abu Yazid, tetap dia sujud sahwi setelah imam salam, kemudian dia sujud sahwi sendiri, ini adalah pendapat Makhul. Ya, dan juga pendapat Ibnu Sirin dan Daud Dhahiriyah. Namun yang rajih wallahu alam adalah pendapat jumhur. Ya, buktinya apa? Ketika kita tasyahud awal tertinggal dari imam. Tadi yang kita sebutkan. Maka di sini apakah kita perlu sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi. Ditutup oleh imam. Baik. Maka ini juga demikian. Nah, kalau Al-Fatihah rukun. Al-Fatihah kalau sengaja ditinggalkan atau lupa membaca Al-Fatihah, maka dia wajib tambah 1 rakaat. Imam tidak bisa yatahammal alal ma'mum ya fil qiraah Al-Fatihah. Ini sebagian pendapat. Kita sudah sebutkan khilaf tentang Al-Fatihah. Ya, sebagian mereka mengatakan Al-Fatihah, dan ini juga pendapat mu'allif di kitab ini. Bahwasanya Al-Fatihah, walaupun Al-Fatihah kalau seandainya salat jahriyah, maka makmum tidak wajib baca Al-Fatihah.
Ya, adapun salat jahriyah sirriyah maka makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Nah, di sini kalau seandainya seorang terluputkan darinya Al-Fatihah, ya selain keadaan seperti Abu Bakrah, maka wajib bagi dia untuk baca Al-Fatihah. Ketika terluputkan maka wajib dia untuk tambah 1 rakaat. Baik, mungkin kita cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.